Taubat seperti apa sih yang benar-benar diterima oleh Allah? Karena jangan-jangan kita merasa udah taubat, tapi ternyata yang kita lakukan baru sebatas reaksi emosi. Astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku. Nah, kadang kita ada anak nakal atau mungkin anak kita beling sekali, bikin kita gemes. Lalu kita ngeluh astagfirullah. Itu kan reaksi emosi, bukan meminta maaf ya. Nah, taubat seperti apa nih? Belum sampai pada makna taubat yang sesungguhnya kalau cuma emosi kan. Nah, taubat itu bukan cuma nangis-nangis. Oke, nangis itu baik, iya betul. Tapi nggak otomatis taubat. Banyak orang nangis karena takut ketahuan, bener nggak? Takut akibat dosa, atau takut kehilangan sesuatu. Taubat juga bukan cuma soal takut. Takut itu memang perlu, ya betul. Tapi takut saja tanpa ada perubahan, nggak cukup. Dan taubat juga bukan cuma sekedar merasa bersalah. Merasa bersalah itu pintu, tapi bukan tujuan akhir. Kita memang harus merasa bersalah dulu, tapi itu bukan tujuan akhir. Maka ulama menjelaskan, taubat yang benar itu punya unsur yang jelas. Yang pertama, menyesal atas dosa. Bukan menyesal karena ketahuan ya, karena pasti Allah tahu. Tapi menyesal karena sadar bahwa kita udah ngelanggar perintah Allah. Hati terasa sempit ketika ingat dosa itu. Bukan bangga, bukan malah diceritain kemana-mana. Kemarin aku habis korupsi. Wah, aku kemarin habis maling nih, sukses nih. Aku kemarin habis nipu orang sukses. Nah ini nih, ceritain kemana-mana habis bikin dosa nih. Nah ini naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua nggak termasuk ya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Menyesal atas dosa. Yang kedua adalah berhenti dari maksiat itu. Ini penting jamaah sekalian. Taubat, tapi masih sengaja melanjutkan dosa yang sama, itu bukan taubat. Itu cuma nunda. Berhenti di sini bukan berarti langsung sempurna ya, maksudnya. Tapi ada usaha yang nyata, berikhtiar yang jelas untuk memutus dosa itu. Lingkungan dijaga, kebiasaannya diubah, akses ke maksiat itu dikurangi, alat-alat yang membuat kita ingat sama maksiat itu dihilangkan. Itulah ikhtiarnya, berhenti dari maksiat. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk nggak ngulang lagi. Tekad itu emang urusan hati. Bisa jadi seseorang masih jatuh lagi. Tapi bedanya, orang yang bertaubat dan tidak adalah yang satu melawan, yang satu biarin. Wah, biarin aja, gitu ya. Yang satu nyesel dan bangkit, yang satu santai dan biasa aja bikin dosa yang sama. Nah, ini belum taubat ya. Kemudian, yang keempat, kalau dosa itu nyangkut hak manusia, maka taubatnya belum selesai sampai hak itu diselesaikan. Kalau pernah ngambil barang bukan punyanya, kembalikan dulu. Kalau pernah nyakitin orang, ayo cari orangnya sampai ketemu kita minta maaf. Kalau pernah menzalimi orang, ayo kita perbaiki apa nih yang bisa kita perbaiki agar orang itu bisa merasa lega. Ini berat memang ya, tapi disitulah letak kejujuran taubat. Disitulah letak kesungguh-sungguhan kita dalam bertaubat.